Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten yang semakin baik dan bermanfaat bagi kita semua setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Hari ini memang ternyata market bergerak sesuai dengan ekspektasi kami di market outlook tadi pagi, bahwa kami beranggapan bahwa hari ini market akan menghijau mengikuti arah market regional Asia. Tapi tadi cukup terjadi roller coaster atau twitch and glitch, di mana market yang sebenarnya dibuka di 5.637,894 sempat mencapai titik tertingginya di pembukaan di 5.736,319, tapi mendadak di jam 11 kurang dari waktu Indonesia bagian Barat, tiba-tiba IHSG menukik tajam sampai berada di titik merah atau di zona merah ke 5.594,278. Penurunan ini disebabkan karena munculnya berita bahwa Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, ternyata positif COVID-19. Tetapi tidak berlangsung lama, market kembali memantul, rebound, menyusul adanya berita inflasi Indonesia. Dan ternyata data inflasi Indonesia yang bisa Anda googling nanti, baik month to month maupun year to year-nya, berjalan cukup baik sesuai dengan konsensus pasar, dan akhirnya market bergerak naik dengan cukup cepat. Dan akhirnya IHSG pun ditutup terbang positif atau meningkat 112,327 poin atau 2% ke 5.724,742. Sedangkan LQ45 naik lebih tinggi lagi. LQ45 naik 2,47% atau 21,773 poin ke 904,834. Sekaligus menjadi yang tertinggi kenaikannya dari semua market yang ada di Asia. Jadi kali ini IHSG berhasil memuncaki market regional Asia dengan total transaksi yang juga cukup jumbo, walaupun tidak seperti kemarin ya yang sangat dahsyat. Transaksi hari ini hanya 16,473 triliun. Tercatat 311 saham menguat dan 162 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG sendiri saat ini adalah 6.681,505 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini kembali melanjutkan aksi jual bersihnya sebesar 642,02 miliar rupiah. Jadi dalam minggu ini, karena berondongan net foreign sale yang besar dalam 2 hari berturut-turut, IHSG berada dalam posisi net sell untuk mingguannya. Dan kalau kita lihat daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemuncaknya adalah TLKM, net foreign sale 189,7 miliar, transaksi 902,8 miliar, sahamnya masih naik 10 poin atau 0,31% ke 3.240. Sedangkan di tempat kedua ada Bank Mandiri atau BMRI, net foreign sale 88,3 miliar, total transaksi 573,5 miliar, dan sahamnya naik paling tinggi di antara deretan yang dijual oleh investor asing, yaitu 200 poin atau 3,16%
ke 6.525. Di tempat ketiga ada Bank BCA. Bank BCA net foreign sale 82,7 miliar. Total transaksi 728,8 miliar. Sahamnya naik 950 poin atau 3,06% ke 31.975. Di tempat keempat ada HM Sampurna atau HMSP net foreign sale 61,4 miliar. Total transaksi 444,2 miliar. Dan sahamnya naik 40 poin atau 2,62% ke 1.565. Dan yang terakhir ada TOWR. TOWR net foreign sale 46,8 miliar. Total transaksi 238,4 miliar dan sahamnya turun 40 poin atau 3,65% ke 1.055. Dan kebetulan BMRI, HMSP, dan Telkom adalah saham-saham yang ada di dalam rekomendasi Cara Kaya ID kemarin. Dan kita selanjutnya berpindah ke dalam saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Hari ini adalah juaranya BBRI, total transaksi 959,8 miliar, net foreign buy 89,7 miliar, sahamnya naik 3,67% atau 150 poin ke 4.240. Posisi kedua MNCN, total transaksi 122,5 miliar, net foreign buy 35,7 miliar, sahamnya naik 2,96% atau 30 poin ke 1.045. Berikutnya adalah BBTN atau Bank Tabungan Negara dengan total transaksi 126,1 miliar, net foreign buy 31,6 miliar, sahamnya naik 4,56% atau 75 poin ke 1.720. Di posisi keempat ada BJBR, total transaksi 46 miliar, net foreign buy 22,9 miliar, dan sahamnya mengalami kenaikan paling banyak di deretan saham-saham net foreign buy, naik 9,06% atau 120 poin ke 1.445. Dan di posisi kelima ada United Tractor atau UNTR, net foreign buy 19 miliar, total transaksi 184,1 miliar, sahamnya naik 1.175 poin atau 5,11% ke 24.175. Hari ini kalau kita lihat rupiah kembali melemah 21 poin atau 0,15% ke 14.125. Sedangkan harga emas dunia kembali memantul atau membaik, naik 0,83% atau 14,7 poin ke 1.791,80 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 814.072 rupiah. Dan kalau kita melihat bursa regional Asia, maka indeks Nikkei 225 Jepang hari ini menguat 1,34% atau 353,920 poin ke 26.787,539. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,86% atau 226,189 poin ke 26.567,680. Shanghai Composite Index menguat 1,77% atau 60,180 poin ke 3.451,940. Straits Times Index Singapura menguat 0,13% atau 4,12 poin ke 2.809,700. Dan kita lihat saat ini DXY atau dolar indeks kembali melemah 0,26% atau 0,24 poin ke 91,63. Sehingga Dow Jones Index Future tampak gagah perkasa menguat 1,04% atau 308 poin ke 29.937, sekaligus menandai bahwa kemungkinan besar market Amerika hari ini akan bergerak dalam teritori hijau atau rebound. Sedangkan FTSE 100 Indeks London juga tampak menguat tajam 1,46% atau 91,45 poin ke 6.357,640. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Jerman ini juga menguat 127,51 poin atau 0,96% ke 13.415,780. Dan dari apa yang bisa kita lihat hari ini, bahwa market Eropa dan Amerika kemungkinan besar akan ditutup di zona hijau hari ini. Dan kami memutuskan bahwa kami akan memberikan prediksi, bukan meramal ya, karena kami bukan tukang ramal, kami cuma hanya memprediksi data.
Dengan melihat data market Eropa dan Amerika, kami menganggap mereka akan ditutup hijau. Kami memprediksi market Indonesia besok berada dalam teritori hijau sebesar 51%. Kenapa hanya 51%? Karena kami menunggu penutupan market Amerika dan Eropa, juga pembukaan market regional Asia. Dan besok adalah hari Rabu, di mana banyak investor yang menyelesaikan settlementnya, melakukan take profit. Jadi tentu akan ada tekanan bagi market Indonesia yang tadi sudah naik dengan cukup tinggi. Jadi kami tidak berani bilang 60% atau 55%, kami cukup dengan 51% saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.